Oke, baiklah. Kita akan mulai pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA di kelas 9, khususnya mata pelajaran fisika, ya, yaitu masalah listrik statis. Ya, apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis, ya, yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listriknya. Listrik statis terjadi ketika benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya daya listrik, atau dengan kata lain yang dapat disebut menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan pembangkit energi listrik. Apa itu contohnya? Kira-kira apa itu contoh listrik statis? Di sini saya ambil contohnya adalah sisir digosokkan ke rambut. Apalagi contohnya? Petir. Tahu petir kan? Itu adalah contoh listrik statis. Kemudian konsep dasar listrik statis. Kejadian potongan kertas bisa terinteraksi dengan penggaris yang telah digosokkan ataupun sisir yang telah digosokkan dapat dijelaskan dengan konsep dasar listrik statis atau muatan listrik. Karena membahas tentang listrik tentu tidak akan lepas dari muatan listrik. Listrik statis atau elektrostatik membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan diam atau tetap. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan apa? Muatan positif dan muatan negatif, yang disebut dengan proton dan elektron. Dan begitupun sebaliknya. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan disebut netral. Jadi benda yang tidak memiliki muatan listrik, baik itu muatan listrik negatif dengan positif, itu disebut dengan netral. Benda yang bermuatan sejenis akan saling tolak-menolak saat didekatkan dan sebaliknya. Berarti kalau sebaliknya, jika benda yang berlainan didekatkan akan tarik menarik. Jika benda muatan akan saling tarik menarik. Interaksi antar muatan listrik dijelaskan dalam gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Kita masuk ke hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb itu sejarahnya itu seorang fisikawan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb menyelidiki besarnya gaya yang terjadi pada dua benda yang bermuatan listrik. Ya, dari hasil penelitiannya, beliau menyimpulkan ada dua interaksi benda yang bermuatan. Yang pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, semakin besar pula gaya listrik antara benda tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Coulomb adalah, ya, ini dari definisi ini nanti sehingga kita dapat mengambil rumus, yaitu rumus hukum Coulomb. Besarnya gaya listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik. Dua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara dua benda yang bermuatan listrik. Yang artinya besar gaya listrik sebanding, artinya besar gaya listrik itu F Coulomb, sebanding sama dengan besar muatan listrik dua benda. Artinya Q1 dan Q2. Dan berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik itu artinya
per atau dibagi dengan kuadrat jarak pisah. Artinya jarak antara kedua benda tersebut itu dikuadratkan. Itu artinya, maka dapat disimpulkan rumus hukum Coulomb itu FC, biasanya FC gaya Coulomb sama dengan K dikali Q1 atau muatan 1 dikali muatan 2 per R kuadrat ya. Jadi itulah rumusnya, keterangannya sudah ada. F yaitu gaya Coulomb dengan satuan Newton. K itu adalah konstanta gaya Coulomb ya. Konstanta gaya Coulomb itu K sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 itu adalah muatan listrik benda 1, Q2 itu adalah muatan listrik benda kedua, dan R itu adalah jarak kedua muatan. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga anak-anak kami bisa paham dan mengerti. Terima kasih.